Allahumma salli wa salli wa sallim sallim wa wa zid zid wa wa barik barik ala ala rasulillah wa alihi al-athhar al-athhar ala ala rasulillah wa alihi al-athhar. اللهم صل على اللهم صل محمد على آل محمد وآل محمد. محمد اللهم صل اللهم على صل على محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Wajil Farhan. Saya kembalikan Ustaz. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita haturkan terima kasih banyak, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustaz Zina, Ustaz Wahidin Wahid. Semoga dengan setiap huruf yang beliau bacakan kepada kita akan menjadi wasilah baginya nanti di akhirat untuk mendapatkan syafaat bersama dengan keluarga besarnya dan anak keturunannya nanti berkumpul dengan Rasulullah dan keluarganya suci di Telaga Haud. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan setiap ayat yang dibacakan tadi menjadi pengundang berkah dan kemudian menjadi penyebab terijabahnya hajat-hajat dan doa-doa Bapak Ibu sekalian, terutama dengan asbab kesucian Al-Quran. Allah SWT melepaskan Bapak Ibu sekalian dari berbagai macam kesulitan, berbagai macam kesusahan, sehingga semuanya berjalan dengan baik, lahir ataupun batin, selama tahun 2024 nanti. Pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan surat Ali Imran kita. Surat Ali Imran adalah surat yang ketiga. Ali Imran sendiri artinya keluarga Imran. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Dan kita tahu dalam Al-Quran jenis surat cuma dua macam, kalau bukan Makkiyah, Madaniyah. Yang turun di Mekah sebelum Nabi Hijrah disebut dengan surat Makkiyah. Setelah Nabi Hijrah ke Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Bahkan ada yang berpendapat bahwa seandainya turun di Mekah pun, tapi setelah hijrah maka disebut dengan surat Madaniyah juga. Surat ini 200 ayat dan kita sebentar lagi berada di pertengahan surat, yaitu 100. Tadi kita sudah baca 91 sampai 95. Juga di ayat yang kita baca tadi, sudah kita baca di ayat yang kedua, yaitu ayat lan tanalul bir, itu adalah juz yang ketiga. Berarti bahwa Al-Baqarah saja itu 2,5 juz. Lalu kemudian Ali Imran ini setengah juz, dan kemudian kita masuk sekarang pada juz yang ketiga, yaitu juz lan tanalul bir. Mari kita meneruskan dan mereview kembali ayat yang telah kita baca pada pertemuan terakhir, yaitu hari Jumat yang lalu, yaitu ayat 90. Allah SWT berfirman di ayat yang 90 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika. Jadi innal ladzina, sungguhnya orang-orang yang kafaru. Kata kafaru kita sampaikan ini adalah fi'il, namanya kata kerja. Jadi ini bukan orangnya, tetapi kafaru, orang yang melakukan perbuatan kafaru. Orang melakukan perbuatan menutup hatinya. Ba'da imanihim, setelah dia beriman. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa setiap manusia hakikatnya lahir dalam keadaan beriman sebetulnya. Setiap orang lahir dalam keadaan Islam sebetulnya. Kenapa? Karena manusia lahir jiwanya berserah diri kepada Allah SWT dengan kata-kata bala syahidna. Begitu juga dengan tubuh jasad kita ini juga selalu tunduk kepada hukum-hukum Allah SWT. Tidak ada satu bagian jasad kita pun yang tidak tunduk kepada hukum-hukum Allah. Semua yang bersifat materi di alam semesta ini termasuk tubuh kita itu takluk, ya, tunduk kepada hukum Allah SWT. Sifat tunduknya itulah yang disebut dengan aslamu. Summasdadu kufra, tetapi setelah itu kemudian bertambah-tambah kekafirannya. Apa kata Allah? Lan tuqbala taubatuhum. Allah sekali-sekali tidak akan menerima taubat mereka. Lan tuqbalu taubatuhum.
Allah tidak akan menerima taubat mereka. Wa ulaika humud dallun, dan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Jadi kata tersesat itu adalah ketika orang keluar dari fitrahnya. Di kata-kata mimba di imanihim, iman itu adalah fitrah, Islam itu adalah fitrah kita. Bawaan kita sejak lahir. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 91. Ini adalah ilustrasi emas, ya, mirip emas, tetapi anggap ini ilustrasi emas. Seandainya kita punya bumi ini seluruhnya adalah emas. Nanti di akhirat orang yang celaka, orang yang tidak bisa mencium bau sorga, keingin rasanya menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi ini. Jadi seandainya bisa ditebus, seandainya mereka bisa menebus dirinya, maka mereka akan mendatangkan emas sepenuh bumi untuk menebus dirinya. Tentu ini hanyalah kinayah saja atau kiasan saja, karena tidak mungkin ada lagi tebusan di sana. Tapi perumpamaan bahwa betapa meruginya orang yang benar-benar celaka di akhirat. Betapa meruginya orang yang benar-benar tidak bisa mencium bau surga nanti di akhirat. Begitu menderitanya, begitu menyesalnya, sampai seandainya bisa menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, maka dia akan melakukannya. Tapi sayang seribu sayang, Tuhan itu bukanlah oknum yang bisa disogok ataukah bisa diberikan rasuah seperti itu. Allah SWT berfirman di ayat ini, innal ladzina kafaru. Sama tadi, jadi kafaru lagi. Ya. Jadi innal ladzina kafaru. Kalau tadi innal ladzina kafaru mim ba'di imanihim. Kalau di sini innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sungguhnya orang-orang yang kafaru, jadi lagi-lagi ini adalah fi'il, kata kerja, orang-orang yang menutup hatinya, mengcover jiwanya dengan hawa nafsunya, dengan memperturutkan hasrat-hasrat sesaatnya di dunia ini, wa matu, lalu kemudian mati, wahum kufar, dalam keadaan kufar, dalam keadaan melakukan perbuatan kufur. Jadi ini adalah dalam keadaan melakukan perbuatan kufur. Jadi dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan tertutup hatinya dan melakukan perbuatan kekufuran. Maka Allah katakan fala yuqbala min ahadin, maka tidak akan pernah diterima ini. La yuqbal. Jadi pengulangan daripada ayat sebelumnya juga. La yuqbala min ahadihim. Salah seorang dari mereka sekali-sekali tidak akan diterima. Jadi seorang pun tidak akan diterima. Jadi min ahadihim artinya salah seorang pun tidak akan diterima oleh Allah SWT. Mil'ul ardi dhahaban walau iftada bihi. Jadi kita mulai dari sini. Walaupun dia ingin menebus dirinya dengan kekufurannya di dunia itu, dengan membayarnya mil'ul ardi dhahaban, sepenuh bumi emas. Jadi emas sepenuh bumi. Jadi mil'ul ardi dhahaban kita terjemahkan di sini emas sepenuh bumi. Jadi seandainya mereka diberikan emas sepenuh bumi, lalu kemudian mereka menebus dirinya, dia akan menebusnya. Begitu menyesalnya orang di akhirat. Kan ini artinya tanda penyesalan Bapak Ibu sekalian. Bahwa orang yang benar-benar datang ke sana ke akhirat dalam keadaan tidak punya persiapan yang mencukupi, maka dia akan menyesal sesal-sesalnya, sampai dikatakan seandainya mereka bisa menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, pasti dia melakukannya. Tapi itu adalah pengandaian. Pengandaiannya di mana ini? Kata walau. Walau itu artinya seandainya. Karena pertama yang namanya pengandaian kan tidak bisa. Pertama adalah tidak ada orang di muka bumi ini kekayaannya satu bumi emas. Tidak ada. Di muka bumi ini kekayaan kita bagi-bagi sesama manusia. Jadi memang ada yang banyak, ada yang sedikit, tetapi tidak mungkin satu orang saja menguasai emas yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau seluruh emas di muka bumi ini kita kumpulkan, tidak mungkin dikuasai oleh hanya satu orang saja. Jadi tidak mungkin pengandaian itu terjadi. Tapi seandainya dia bisa punya emas seperti itu, dia pun akan menebus dirinya. Jadi artinya apa yang bisa kita paham dari perumpamaan ini kan namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya ialah bahwa
Seandainya kita menghabiskan waktu kita untuk mencari nafkah, lalu setiap hasil keringat kita belikan emas, dan emas itu menjadi banyak sekali sampai dikatakan sepenuh bumi, dan kemudian kita bawa ke akhirat, kita mau tebus diri kita, itu tidak akan diterima. Jadi artinya bahwa setiap pendapatan kita di dunia ini harusnya langsung diberikan nilai namanya. Langsung diberikan nilai. Ya, jadi artinya semacam ditukar. Ya, ditukar. Contohnya misalnya, supaya bertahan lama Bapak Ibu punya properti, contohnya saya Bapak Ibu punya pisang. Nah, pisang itu kan tidak tahan lama. Bagaimana caranya pisang itu tahan lama? Caranya dijual. Jadi kita tukar namanya, ditukar dengan orang yang butuh makan pisang sekarang. Kita tidak mungkin makan pisang itu sekarang, karena kita petani pisang, banyak sekali pisang di rumah kita. Kalau pisang-pisang itu kita simpan di rumah semuanya, maka dia akan rusak, karena kemampuan kita makannya pun terbatas. Maka kita tawarkan, kita cari orang yang mau makan pisang sekarang, kita tukar dengan uang. Nah, itu lihat. Uangnya kita ambil. Nah, kenapa uang? Karena uang ini kan tahan lama. Jadi uang ini tahan lama. Ya. Kita kasih dia pisang, dia berikan kepada kita misalnya uang 50.000. Jadi kalau kita punya 1.000 tandan pisang, kita punya 50 juta. Lalu satu tandan kita jual 50.000 rupiah. Kita punya 50 juta. 50 juta ini kita simpan. Kita tabung namanya, kita simpan di bank atau di mana, maka dia akan tahan lama. 10 tahun, 20 tahun itu masih bisa. Mana ada pisang bisa tahan 10 tahun, 20 tahun? Nggak bisa. Tapi dengan menukarnya dengan uang, dengan mata uang, dengan currency, maka kemudian dia bisa tahan lama. Ya, seperti itu. Jadi bisa disimpan lama itu uang. Ya, nanti kapan-kapan kita butuh, baru kita datang ke bank lagi untuk mengambilnya. Tapi kalau pisang tidak bisa, belum lagi tempatnya besar, dimuatnya apa, dibutuhkan. Bukan hanya pisang, semua produk, semua properti begitu. Kita petani jagung, kita petani durian, kita nelayan, ikan kita tidak bisa tahan lama, maka kita kemudian jual. Kita juga pengusaha tambang batu bara. Kalau batu bara di mana kita mau simpan kalau kita mau angkat semuanya? Tidak bisa, maka kita jual namanya. Semuanya begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita tidak bisa mengkonsumsi semuanya sekarang, maka kemudian kita tukar menjadi sesuatu yang tahan lama. Nah, uang itu tahan lama. Tahan lama artinya melampaui ruang waktu. Dia melampaui ruang dan waktu. Artinya melampaui waktu sekarang. Itu namanya uang melampaui waktu sekarang, kebutuhan sekarang. Nah, maka begitulah juga kaitannya dengan dunia akhirat Bapak Ibu sekalian. Emas itu di dunia ini kan akan kita tinggalkan. Walaupun emas itu tahan lama, tapi kalau kita mati kan tidak bisa dibawa ke sana. Ya, tidak ada orang mati emasnya dibawa ke sana. Tidak ada orang mati mobilnya dibawa ke sana, keretanya dibawa ke sana. Tidak ada orang mati benda-bendanya dibawa ke sana. Semua orang mati tidak membawa apa-apa. Nah, kalau begitu diapain? Semua benda-benda kita itu yang kita sebut dengan milik kita, termasuk ilmu kita, harusnya kita ubah, kita swap namanya. Kita tukar ke dalam currency atau mata uang yang bisa kita dapatkan hasilnya di akhirat. Mata uang itu disebut dengan bahasa Melayunya pahala. Bahasa Al-Qur'annya ajrun. Nah, pahala seperti inilah yang akan tidak terputus-putus. Kenapa? Karena tidak terbatas oleh ruang waktu. Namanya ajrun ghairu mamnun. Nah, jadi inilah jemaah sekalian sebagai mafhum mukhalafah yang kita tangkap dari sini. Jadi sedapat mungkin apapun yang kita miliki, termasuk kesehatan kita, ilmu kita, kekuatan kita, semuanya harus kita tukar, kita swap ke dalam mata uang yang bisa kita pakai nanti di akhirat. Namanya ajar, namanya pahala. Kalau kita tidak melakukan itu, menyesallah nanti kita di sana. Jadi Allah mengatakan, ulaika lahum adzabun alim. Mereka yang seperti ini karena tidak mungkin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, maka bagi mereka kata Allah adalah adzabun alim, mendapatkan azab yang pedih. Jadi akhirnya apa? Dapatkan azab yang pedih, penderitaan. Jadi untuk menghindari penderitaan inilah mereka ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi tadi di sini. Jadi emas sepenuh bumi. Wa ma lahum min nasirin, dan bagi mereka tidak ada penolong. Wa ma lahum min nasirin, dan bagi mereka tidak ada sama sekali penolong nanti di sana. Jadi tidak ada nasir.
Tidak ada pemberi syafaat lagi bagi mereka. Penolong di sini adalah pemberi syafaat. Kenapa? Karena pemberi syafaat itu juga hanya bisa dicari dalam kehidupan dunia ini. Nah, ayat-ayat seperti ini kita banyak temukan di dalam Al-Quran. Mari kita lihat di sini. Ini kita buka surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayatnya 125. Allah berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Dan adapun orang-orang yang fi qulubihim, di dalam kalbu mereka, maradun, ada penyakit. Fazadatuhum rijzan ila rijzihim. Lalu kemudian jiwanya ini, marad itu kan penyakit. Penyakit itu disebabkan apa? Kotornya jiwa. Rijz ini. Di marad itu jangan bayangkan seperti marad dalam pengertian tubuh kita. Kalau marad dalam pengertian tubuh kita itu kan misalnya berdarah-darah, luka, seperti misalnya kanker, cancer, tumor, dan sebagainya. Itu kan di tubuh kita. Tapi kalau di jiwa kita apa maradnya? Yaitu kotoran, rijz. Ya. Jadi ketika di tempat lain dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, kan di tempat lain begitu. Di surat Al-Baqarah dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, maradnya. Kalau di sini fazadathum rijzan ila rijzihim. Ya. Jadi dan penyakit ini bertambah ya dengan semakin kotor hatinya, rijzan ila rijzihim. Kotoran yang ada ditumpuk dengan kotoran yang baru datang. Jadi kotoran hatinya bertumpuk-tumpuk dan itu kemudian menjadi apa? Menjadi hijab. Menjadi penutup tadi kafaru. Jadi menjadi hijab terhadap jiwanya. Menjadi hijab terhadap hatinya. Kayak disebutlah dengan fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka kotoran hatinya bertambah terhadap kotoran sudah sebelumnya. Dan kalau ini terjadi sampai akhir hayat, ini fatal. Wa matu wa hum kufar. Dan sampai dia mati, bahkan tutup dalam keadaan kafirun. Dalam keadaan tertutup hatinya. Tertutup oleh apa tadi? Rijsan ila rijsihim. Yang kemudian disebut dengan maradun. Jadi ini adalah disebut dengan wa matu wa hum kufar. Kenapa? Karena matu wa hum kufar. Kenapa dia matu wa hum kufar? Karena tertutup hatinya. Kan ini kata-katanya matu wa hum kufar tadi di sini kita temukan. Di kata-kata ini mana tadi? Wa matu wa hum kufar. Wa matu, jadi ini sama tadi yang di sana. Ya, ini adalah matu wa hum kufar. Wa matu wa hum kufar. Tadi di surat At-Taubah dikatakan penyebabnya adalah karena zadatuhum rijzan ila rijzihim. Karena fi qulubihim maradun, di dalam kalbu mereka ada penyakit. Jadi kesimpulan dari dua ayat ini, ayat 91 surat Al-Imran dan surat At-Taubah tadi, bahwa yang paling penting kita pelihara itu jiwa kita sebetulnya, hati kita. Jadi ajaran agama terutama, Islam terutama, adalah mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati. Itu paling penting Bapak Ibu Mas. Ya, banyak orang yang rajin sholat, puasa, dan sebagainya, tapi tidak bersih hatinya. Ya, banyak orang rajin berdoa, tapi tidak bersih hatinya. Ya, apa sebabnya? Doanya itu hanya punya pamrih, sholatnya punya pamrih, puasa sunatnya punya pamrih. Jadi tidak membersihkan hati. Kalau semuanya punya pamrih, kan berarti tidak membersihkan hati kita. Karena setiap pamrih itu kan adalah menutup hati kita. Lalu apa tujuannya kita beribadah? Ya berserah diri kepada Allah, tidak ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Allah menerima kita. Kita membawa diri kita diterima oleh Allah. Kita datang kepada Allah dan Allah menerima kita, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kalau Allah sudah bersama dengan kita, maka semuanya menjadi indah. Karena Allah itu adalah maha indah. Jadi orang yang bersama dengan Allah selalu pasti mengatakan tidak ada lagi yang disaksikan kecuali keindahan. Ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada lagi yang disaksikan kecuali keindahan. Kenapa? Karena Allah itu adalah keindahan sejati. Kalau kita menyaksikan saja mekarnya kembang di pagi hari, ditingkahi dengan embun-embun pagi, dan aroma harum semerbak bunga yang begitu harum, maka itu sudah sangat luar biasa. Nah, itu baru benda, itu baru setangkai kembang. Itu bagaimana kalau kita kumpulkan seluruh kembang di muka bumi? Seandainya kita kumpulkan seluruh kembang di muka bumi, belum ada apa-apanya dibanding keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itulah yang penting kita pelihara adalah jiwa kita, agar jiwa kita itu sembuh dari maradun, sembuh dari marad, sembuh dari penyakit.
Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Ya, dengan menghadirkan Allah di sana. Karena kita sudah berkata di dalam doa kumail kita, ya manismuhu dawa, wa dzikruhu syifa, wa ta'atuhu ghina. Itu kan luar biasa sebetulnya Pak sekalian. Kalau kita merenungkan doa kumail ini, dan bukan hanya sekedar membacanya sebagai ritual, itu indah sekali. Ya manismuhu dawa, wahai Tuhan yang namanya adalah dawa, obat. Wa zikru syifa, dan menyebut saja namanya itu sudah syifa, penyembuh. Wa ta'atuhu ghina, dan kekayaan itu adalah taat kepadanya. Kalau kita lakukan, maka kita nanti di akhirat akan mendapatkan nasir, pemberi pertolongan. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Nah, sekarang jemaah sekalian berbahagia, bagaimana caranya membuat tadi benda-benda kita di dunia mendapatkan nilai, value, ajar. Di antaranya adalah kita gunakan untuk kepedulian sesama kita. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu take care ya. Nah, sekarang lan tanalul bir. Nah, ini juz baru. Ini adalah permulaan juz 3. Jadi biasa disebut dengan juz lan tanalu. Ya, lan tanalul bir. Jadi juz pertama adalah juz alif lam mim. Juz yang kedua adalah juz sayaqulus sufaha. Kemudian juz yang ketiga adalah lan tanalul bir. Nah, ini dia. Nah, ini adalah sebuah pernyataan, kalimat pernyataan. Di mana Allah SWT berfirman, lan tanalul bir. Sekali-sekali tidak termasuk albir. Jadi bukanlah albir namanya. Jadi tidak termasuk albir. Lan tanalul bir. Belum mencapai derajat albir. Belum bisa disebut albir sebuah perbuatan atau satu perbuatan, satu amalan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mau menafkahkan mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi bukan albir namanya. Makanya yang al-abrar itu disebut pasti apa yang dicintainya. Ya, kalau kita masih ingat surat apa namanya? Surat Al-Insan yang berbicara tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan istrinya yaitu Fatimah Zahra dan anaknya Hasan dan Hussein. Ketika keduanya berpuasa 3 hari berturut-turut, itu di sana menggunakan kata-kata albir juga dan menggunakan kata-kata hub juga. Sama, coba kita ke sana. Coba kita ke surat Al-Insan ya. Surat yang ke-76. Ayatnya kita mulai daripada 4. Ayat 5. Kita mulai dari sini. Al-abrar. Al-abrar ini kan adalah orang yang berbuat bir. Orang yang berbuat bir ini. Al-abrar dari kata bir. Bir itu kebajikan. Orangnya melakukan perbuatan kebajikan namanya al-bar. Namanya al-abrar. Jadi innal abror, sungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan albir, perbuatan bajik. Yashrabuna, mereka minum. Min ka'sin, dari gelas. Kana mizajuha kafura, yang isinya adalah kafura, bercampur. Aina yashrabu biha. Ainan yang disebut dengan yashrabu min ka'sin itu adalah ainan, mata air. Yashrabu biha, yang minum padanya ibadullah, hamba-hamba Allah. Yufajirunaha tafjira, yang akan memancar tak pernah berhenti. Tidak ada habis-habisnya, mata air yang tak pernah berhenti. Mata air ini mengalir dari Allah kepada Nabi, kepada nanti keluarga Nabi yang suci sampai akhir masa. Jadi katakan yufajiruna tafjira. Yufuna bin nadri, mereka itu yang al-abrar tadi adalah memenuhi nadarnya. Wa yakhafuna yauman, dengan berpuasa 3 hari. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, dan mereka melakukan nazarnya itu semata-mata karena takut pada satu hari yang syarruhu, yang keburukannya mustatira, yang penderitaannya mustatira, yaitu merata menyebar kemana-mana. Wa yut'imuna ta'ama, lalu memberikan makanan ala hubbihi. Nah, perhatikannya sekalian. Yut'imuna ta'ama ala hubbihi.
yang dicintainya. Jadi inilah yang disebut dengan al-abrar tadi ini. Ya tadi al-abrar ini. Al-abrar itu adalah yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, yang beri makan yang dicintainya kepada miskinan, yatiman, wa asira. Nah, ini kita sebutkan tadi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tadi dikatakan yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Ala hubbihi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kamu nafkahkan, apapun, min syai'in dalam bentuk apapun, bisa ilmu, bisa harta, bisa tenaga, bisa apa saja, yang penting bermanfaat bagi orang. Fa innallaha bihi alim, pasti Allah mengetahuinya. Jadi apa saja, wa ma tunfiqu syai'in, sesuatu min syai'in, fa innallaha bihi alim, pasti Allah mengetahuinya. Karena Allah Maha mengetahui. Jadi Allah tidak pernah mensia-siakannya, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Jadi wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian nafkahkan, maka sungguhnya Allah pasti akan mengetahui. Jadi tidak mungkin sia-sia. Ini keyakinan kita. Kenapa? Karena Allah itu adalah alim. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah apa namanya tadi, albir ya. Kita bisa lihat lagi juga di sini. Ya, ini kita lihat dalam surat Al-Baqarah juga. Ini albir juga. Ini Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal, bulan-bulan baru. Qul, katakanlah, jawablah. Hiya, bulan baru itu, hilal itu adalah mawaqitul linnas. Artinya perubahan-perubahan bulan itu yang disebut dengan hilal, ahillah, itu adalah petunjuk waktu, tanda-tanda waktu bagi manusia, wal hajj, dan untuk berhaji. Baru tiba-tiba walaisal bir, nih bukanlah albir. Kalau tadi kan lan tanalul bir. Walaisal bir juga bukan albir. Bi antatul buyuta, apabila engkau memasuki sebuah rumah atau masuki rumah-rumah min zuhuria, dari belakangnya atau dari atapnya atau dari apapun, bukan di depannya. Walakinna, akan tetapi, albir itu disebut albir manittaqa, orang-orang bertakwa, yaitu orang bertakwa lah yang akan masuk rumah melalui pintunya. Jadi kalau tidak melalui pintunya berarti disebut dengan min zuhuriha. Dan itu bukanlah albir. Jadi masuk rumah tidak melalui pintunya bukan albir. Ya, hanya orang yang masuk rumah melalui pintunya disebut dengan albir. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa. Walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Maka dikatakan, maka masukilah rumah dari pintu atau melalui pintu-pintunya. Jangan pernah masuk rumah tidak melalui pintunya. Karena itu bukan albir dan tidak masuk kategori orang bertakwa. Wattaqullah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian semuanya berbahagia, beruntung dunia dan akhirat. Jadi jemaah sekalian, jadi saya kira Bapak bisa lihat tersambung satu sama lain ayat-ayatnya dengan ayat ini tadi. Sekarang kita masuk ayat baru. Jadi jemaah sekalian berbahagia bicara tentang halal. Jadi ini agama Yahudi dengan Islam mirip-mirip karena sama-sama agama samawi. Mereka juga strict ataukah sangat ketat juga dalam masalah makanan. Makanan yang dibolehkan biasanya dengan kosher. Kalau kita kan namanya halal, kalau dia namanya kosher halal. Tapi walaupun ini tidak persis sama, tapi kurang lebih seperti itu. Makanan-makanan yang dibolehkan mereka adalah ini kosher, kalau kita adalah halal. Kullu ta'am kana halal li Bani Israil. Semua jenis makanan adalah halal bagi Bani Israil. Jadi makanan-makanan maksudnya yang diwariskan dari Nabi Ibrahim. Kan Bani Israil ini kan adalah Bani Yakub. Berarti ini kan adalah cucu daripada Nabi Ibrahim. Kita sudah sampaikan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ishak itu adalah, Yakub itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim karena anak daripada Nabi Ishak. Nah, maka dikatakan makanan-makanan yang halal bagi Nabi Ibrahim, ya halal juga bagi Nabi Ishak. Kecuali illa ma harrama Israel, kecuali yang diharamkan Israel bagi dirinya sendiri.
Jadi kullu ta'am kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsi. Jadi kecuali ini illa ma harrama, apa yang diharamkan Israel ala nafsi, untuk dirinya sendiri, ala nafsi min qabl, sebelumnya. Maksudnya sebelum menjadi ajaran, menjadi apa, kebiasaan di dalam Bani Israel. Itu ada makanan yang diharamkan oleh dirinya Nabi Yakub. Ya. Ingat jemaah sekalian, kita semuanya boleh mengharamkan makanan untuk diri kita, tapi bukan untuk orang lain. Ya, kita boleh mengharamkan makanan. Misalnya ada di antara kita yang tahu tidak memakan kambing, nah itu kan berarti mengharamkan kambing bagi dirinya. Ya, jadi yang kita bicarakan mengharamkan di sini tidak mau, ya, gitu. Ada yang tidak mau makan misalnya makanan-makanan yang berminyak, itu mengharamkan dirinya makan yang berminyak, yang berminyak. Nah begitulah. Jadi ada untuk kepentingan yang bersangkutan. Jadi masing-masing kita kan tubuhnya berbeda-beda. Masing-masing tubuhnya berbeda-beda. Ada yang menurut dokter tidak boleh ini, maka kita tidak boleh memakannya. Misalnya orang kena penyakit kanker, biasanya dilarang makan daging-dagingan, kan begitu. Dan seterusnya, ataukah penyakit tumor, ada larangan-larangannya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, maka dilarang artinya haram bagi yang bersangkutan. Kalau dia melakukannya, dia akan memperparah penyakitnya. Nah, kurang lebih begitulah pembahasannya di sini, bahwa semua makanan yang halal dari Nabi Ibrahim, halal juga bagi Nabi Yakub dan juga anak keturunannya itu Bani Israel, illa kecuali ma harrama Israel. Nah, di sini disebutkan Israel, bukan lagi Bani. Kenapa? Karena Nabi Yakub. Kecuali yang Nabi Yakub haramkan atas dirinya sendiri. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabl antunazzalat Taurat, sebelum diturunkannya Taurat. Ya kan, Taurat diturunkan pada Nabi Musa, ingat. Jadi ingat, ini adalah Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Ya. Jadi ada Taurat turun, tapi diidentikan dengan haram memakan sesuatu, padahal tidak ada dalam Taurat. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaan yang diambil dari Nabi Yakub saja. Qul, katakanlah, fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Fa'tu, katakanlah Muhammad, fa'tu bit Taurat. Ya, datangkanlah Taurat itu. Maksudnya bawalah sini Taurat. Cobalah buka Taurat. Ya, kalau kita katakan coba buka Taurat. Fatluha, lalu bacakan. Telah ala isinya. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar. Jadi apa yang bisa kita tangkap di sini, Bapak Ibu yang sangat berbahagia? Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengikuti segala sesuatu, patokannya tetap kitab suci. Coba perhatikannya mas sekalian. Banyak sekali yang dialamatkan kepada Nabi Muhammad kita, yang kemudian tiba-tiba tidak kita lakukan sekarang. Padahal itu memang Nabi tidak melakukannya karena kondisinya tidak memungkinkan. Contoh misalnya, Nabi Muhammad pasti tidak pernah makan durian. Tidak pernah kita dapatkan informasi bahwa Nabi pernah makan durian. Nggak ada kan? Ya. Tapi tidak makan duriannya Nabi Muhammad bukan berarti durian itu haram. Begitu juga Nabi Muhammad kita selalu makannya apa? Makannya misalnya pakai roti. Tapi bukan berarti makan nasi seperti kita makan di Asia Tenggara ini haram. Ya. Kenapa? Karena kondisinya berbeda. Seperti itulah jemaah sekalian berbahagia. Nabi Muhammad kita adalah hidup di Timur Tengah. Pasti kulturnya adalah pakai jubah, pakai baju besar, baju turun. Nah, tidak berarti bahwa kita yang pakai celana panjang salah. Seperti itulah kira-kira jemaah sekalian. Apa sebabnya? Selama itu tidak ada dalam Al-Quran, di dalam Taurat kalau di sini. Yang pasti haramnya yang ada dalam Al-Quran, seperti makan daging babi, darah, bangkai, itu haram. Berjudi, minum arak, itu haram. Nah, itu sudah jelas. Kalau di luar itu, nah berarti kita bisa kondisikan, karena bisa saja tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Contohnya Nabi Muhammad kita tidak pernah naik mobil, naik kereta. Apakah lalu atas naik kereta tidak boleh? Ya, boleh. Nabi tidak melakukannya karena tidak ada kereta pada zaman yang ada cuma onta saja. Nah, seperti itulah. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa patokannya itu adalah Taurat. Maka dikatakan, kul, katakanlah, jawablah Muhammad. Fatubi Taurat, cobalah datangkan Taurat. Fatluha, coba baca baik-baik di dalamnya. Fatluha in kuntum shadiqin. Jadi kalau kita benar, ya Taurat ini kalau bagi Bani Israel. Kalau Bani Israel memang adalah benar, ya maka patokannya adalah Taurat di sini. Ya gitu. Jadi dilihat sini. Kalau ada dalam Taurat berarti benar. Kalau kita sekarang Al-Quran, kalau di Quran ya benar.
Kalau tidak ada di Quran, ya bisa diperdebatkan. Bisa karena kultur dan sebagainya. Jadi tidak bisa dengan serta-merta karena tidak dilakukan Nabi, maka kemudian haram. Tidak bisa dikatakan bahwa karena dilakukan Nabi, maka wajib. Seperti itu. Kecuali yang jelas ada bukan seperti sholat. Wajib Nabi sholat karena ada perintahnya di Quran. Berpuasa, ya wajib karena ada di Quran. Seperti itu jemaah sekalian. Tapi naik onta tidak wajib. Bayangkan kalau kita wajib naik onta kan repot kita ini. Ya. Kita harus mendatangkan onta dan kita sekarang punya rumah tidak cukup untuk bikin kandang onta lagi. Ya. Nah, jadi dengan demikian, Nabi naik onta tidak berarti bahwa kita semuanya wajib naik onta. Seperti itu. Nabi berperang pakai apa? Pakai panah. Bayangkan kalau Hamas berperang pakai panah, ini nggak bisa. Ya, harus pakai rudal sekarang. Nah, jadi begitulah jemaah sekalian. Jadi oleh sebab itulah, inilah ayat menjelaskan bahwa patokannya adalah kitab suci. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka banyak orang yang berdusta atas nama Allah. Kenapa? Karena tidak ada di Quran, tetapi dia menganggapnya sebagai sesuatu yang agamis, yang wajib dilakukan padahal tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran. Faman iftara 'ala Allahil kadziba. Maka siapa saja iftara mengada-adakan ini. Di sini kata kuncinya adalah mengada-adakan. Iftara. Siapa yang mengada-adakan? 'Ala Allah atas nama Allah, atas nama Allah. Al-kadziba maksudnya tidak ada di Quran, kan Al-Quran adalah Allah Al-Quran. Lalu kemudian disebut dengan al-kadziba. Jadi siapa yang mengada-adakan atas nama Allah, artinya tidak ada di Quran, namanya al-kadziba, dusta. Mimba didalik setelah Al-Quran diturunkan atau setelah Taurat diturunkan, faulaika humuz zalimun. Dia termasuk orang zalim. Jadi setelah Taurat diturunkan kan sudah ada patokan, sudah ada barometer, sudah ada parameter, sudah ada tolok ukur untuk mengetahui sesuatu itu dari apa benar atau tidak, kita bawa kepada kitab suci. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ayat seperti ini saya kira menjelaskan kepada kita dengan terang benderang. Jadi tidak boleh kita asal. Kita lihat di sini jemaah sekalian ya. Nah, seperti tadi contohnya di sini nih. Wa kaifa yuhaqqimu, ini surat Al-Maidah ayat 43. Wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut Taurat. Bagaimana mereka Muhammad datang kepada kamu meminta hukum, meminta supaya engkau menetapkan hukum atas mereka. Wa indahumut Taurat, padahal di sisi mereka juga ada Taurat. Maksudnya Taurat saja mereka tidak lakukan. Coba. Bagaimana mungkin mereka datang kepada Nabi yang dia tidak percaya kitab suci Al-Qurannya, sedangkan Taurat yang mereka percaya saja tidak digunakan sebagai sumber hukum. Wa indahumut Taurat, padahal di sisi mereka ada Taurat, fiha padanya. Fiha hukum Allah, di dalam Taurat itu ada hukum Allah. Summa yatawallawna, tetapi mereka berpaling mimba didzalik, setelah Taurat itu ada di tengah-tengah mereka. Wa ma ulaika bil mu'min, dan itu tanda mereka tidak beriman kepada Taurat. Jadi jelas sekali, ada Taurat tapi tidak dijadikan sebagai sumber menetapkan hukum, berarti hakikatnya wa ma ulaika bil mu'minin, mereka tidak beriman kepada Taurat. Jadi saya kira jelas Pak sekalian. Jadi kalau kita ada di kita Al-Quran, tapi kita tidak menetapkan hukum atau pendapat berdasarkan Al-Quran, berarti wa ma ulaika bil mu'minin. Kita tidak termasuk orang beriman. Misalnya surat Al-Ankabut tadi, mengada-adakan juga ini. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Dan siapakah lebih zalim ketimbang orang-orang yang iftara, mengada-adakan, membuat-buat 'ala Allah atas nama Allah, kadziba, dusta. Au kadzdzaba bil haq, atau bahkan berdusta. Coba. Kadzdzaba, berdusta atau mendustakan kebenaran. Lama jauh setelah kebenaran itu datang kepada mereka. Kita sekarang Al-Quran, dulu Taurat. Apa kata Allah? Alaisa fi jahannam masalil kafirin. Bukankah neraka jahanam tempatnya orang-orang kafir seperti itu, yang menutup hatinya terhadap kebenaran kitab suci seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Kita lihat ayat berikutnya. Ini Millah Ibrahim. Kita akan bicara Millah Ibrahim, tapi ingat, bukan Millah Ibrahim seperti aliran sesat itu, jemaah sekalian ya. Karena ada orang yang mengaku sebagai Millah Ibrahim, tapi ternyata bukan. Itu adalah satu ajaran yang ingin menyatukan seluruh agama-agama Samawi. Itu ada seperti itu. Dan itu sudah ada. Di Malaysia juga ada dulu ya. Malaysia juga terkena kalau tidak salah ya.
Yang kita bicarakan millah Ibrahim benar di sini. Qul sadaqallah, katakanlah Allah Maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah millah Ibrahim itu secara lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia termasuk orang yang tidak syirik. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang jujur, hanif. Hanifah itu artinya tulus, ya, apa namanya, luguh. Apa itu luguh? Tidak ada kepentingan apa-apa. Dia tidak termasuk musyrik. Itulah yang disebut dengan Nabi Ibrahim. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kurang lebih inilah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Karena saya sedikit ada apa namanya ini, ada hajat, ada urusan, maka kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf kita tidak ada tanya jawab dulu. Nanti kita akan tanya jawab pada hari Rabu yang akan datang. Jadi mohon maaf sekali lagi pada malam hari ini kita tidak ada tanya jawab. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.